melanjutkan thalabul ilmi kita, dan pada malam hari ini insyaallah kajian kita akan diisi oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Burhanuddin hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Marhaban bikudumikum ayyuhal ustadz, dan kami ucapkan kepada beliau jazakumullahu khairan karena telah menyempatkan datang ke tempat kita di tengah kesibukan beliau. Kemudian ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan selama berlangsungnya kajian ini. Yang pertama adalah kami himbau kepada sekalian agar mencatat faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz nantinya. Kemudian pun untuk pertanyaan kita melalui tulisan, jadi tidak ada pertanyaan melalui langsung. Kemudian untuk waktu kajian kita pada malam hari ini dimulai dari sampai azan Isya. Jadi nanti setelah azan Isya masuk kita azan dulu, kemudian tanya jawab setelah azan. Setelah selesai tanya jawab baru kita sholat. Dan kajian kita akan ada dua sesi, pertama untuk malam ini dan sesi kedua untuk besok ba'da subuh dengan tema yang sama. Kemudian kami ingatkan kembali kepada para ummahat sekalian yang ada di belakang agar bisa mengkondisikan anak-anaknya agar tidak mengganggu jalannya kajian pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة في الدين بدعة وإن رآها الناس حسنة. Ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi setelah lama kita jeda. Semoga antum senantiasa dalam kondisi yang baik, dalam kondisi Allah berikan hidayah, terutama keistiqomahan di zaman fitnah. Ikhwas sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan kurang lebih telah berlalu 1 bulan yang lalu. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempa kaum muslimin untuk menjadi sosok-sosok yang bertakwa kepadanya. Kita hafal
ayat yang sering sekali kita dengar bahwasanya kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pula kepada umat sebelum kalian. Tujuannya adalah kalian bertakwa. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya pada dasarnya ibadah secara umum Allah syariatkan, Allah perintahkan kita menyembahnya adalah agar kita mewujudkan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah, kita akan membahas tentang ketakwaan, membahas tentang sesuatu yang menjadi wasiat para nabi dahulu sampai orang-orang terbaik sekarang. Para nabi dahulu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, ya, menyebutkan beberapa nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka menyerukan kepada kaumnya, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Berarti ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, ketakwaan adalah seruan seluruh nabi. Bahkan kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjadikan lafal la ilaha illallah, menjadikan kalimat tauhid sebagaimana? Sebagai apa? Sebagai kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Berarti inti dari ketakwaan kita haruslah dibangun di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, tak perlu ditanya lagi, tidak ada satupun di antara kita kecuali ingin Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Tidak ada satupun orang yang beriman kecuali mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Tidak ada satupun kita kecuali pasti menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Tidak ada satupun kita kecuali juga pasti menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala yukaffir anhu sayyi'atih, menghapuskan, meleburkan dosa-dosanya, dan juga mengagungkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sekelumit tentang fadilah ketakwaan kepada Allah. Maka ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan jalan ketakwaan, sehingga kita bisa berusaha menggapai apa yang kita impikan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, orang-orang yang bertakwa itu lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak bisa mewujudkan harapan kita di dunia, tapi tatkala kita bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan itu identik dengan kesabaran, maka bersabarlah kaum muslimin
sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya, memberikan apa saja yang diinginkan oleh orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tidak? Kita tahu bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu enggak ada rasa khawatir tentang perkara dunia mereka, tidak pula sedih mereka tentang perkara akhiratnya. Tidak sedih tentang perkara masa depannya, tidak pula sedih tentang masa lalunya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Masya Allah Pak ya. Ternyata kita diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedang disiapkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dengan memperoleh ketakwaan. Pertanyaannya, sebagaimana umumnya kita mempelajari sesuatu yang mana itu perlu pembuktian, maka demikian pula dengan ketakwaan. Kita belajar tauhid, belajar untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan ketakwaan kita dalam mentauhidkannya. Di antara yang disebutkan oleh ahli ilmu apa? Kalau belajar tauhid, ya, kita harus menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan. Kita jadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, dan seterusnya. Itu diantara yang telah kita pelajari dari tahqiqut tauhid. Bagaimana kita merealisasikan tauhid. Dan di malam hari ini, insya Allah
kebaikan, wa ma massaniyas su, dan tidak ada keburukan apapun yang akan mengenaiku. Maka ikhwah sekalian, azani wa azakumullah, iman kepada hal yang gaib ternyata bukan hanya tuntutan untuk kita, bahkan panutan-panutan kita yakni para nabi saja demikian. Nah, makanya kalau kita ingat dalam matan akidah Thahawiyah, di antara pondasi keimanan kita supaya tidak goyah adalah harus dibangun di atas taslim wal istislam. Apa itu, Pak? At-taslim, benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perkara tentang hal yang telah berlalu di zaman dahulu, sebelum kita terlahir, sebelum kita mengetahui apapun, ya, sebelum mungkin kakek-kakek kita yang bisa bercerita kepada kita, bahkan mungkin nenek moyang kita yang bisa menuliskannya, ya, mengetahuinya, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa mengabarkannya. Maka di antara kewajiban kita adalah mengimaninya. Demikian pula perkara-perkara yang gaib di masa mendatang. Ya, kita tidak seperti orang yang mengklaim perdukunan, mengetahui hal yang gaib, ya, mengetahui hal yang akan datang. Bahkan Nabi SAW menyatakan demikian, diperintahkan oleh Allah, apa tadi? Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalaulah misalkan aku tahu tentang perkara yang gaib, misalkan masa depan aku harus bagaimana, atau misalkan nanti kalau perang Uhud kalah, perang Uhud saya akan kena serang, kena sampai berdarah-darah, tentulah apa? Tentulah, kata beliau, aku akan memperoleh kebaikan yang banyak. Wa ma massaniyas su, tidak ada satupun keburukan yang akan menyentuhku, mengenaiku, kata Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwah sekalian, a'azzani wa a'azzakumullah, di antara, ya, yang juga Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada kita di dalam Al-Quran adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah memiliki perbendaharaan harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala a'lamul ghaib, tidak pula aku mengetahui hal yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku pun tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya saya ini malaikat. Ya. Dan ini faedah penting bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada seorang rasul yang serupa dengan kita, manusia biasa, ada salahnya, agar kita apa? Paham, mestinya kita mampu melakukan apa yang beliau juga mampu laksanakan, karena beliau adalah manusia biasa. Nah, akan tetapi ada kekhususan pula yang itu hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh umatnya. Maka yang seperti ini kita tidak dibebani tentangnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksum. Ya. Maksum di sini apa, ayo? Terbebas dari kesalahan. Maksudnya mungkin diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Termasuk juga di antara makna maksum itu dilindungi oleh Allah dari gangguan manusia, orang-orang yang membencinya. Nah, yang lain apalagi? Salat malam, betul. Siapa yang menyebutkan salat malam tadi? Ada. Ya, salat malam. Nabi SAW salat malamnya tidak ada putusnya. Ya, dikatakan beliau apa? Mewajibkan atas dirinya, tapi tidak atas umatnya. Kemudian apa lagi? Nabi boleh nikah lebih dari 4, Pak. Ya, kalau pian maksimal 4. Ya, sekaya apapun pian, sekuat apapun pian, ya, batasan umat ini dalam menikah hanya maksimal 4. Kada boleh minta bonus. Ya. Dan lain sebagainya. Baik, ikhwah sekalian, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Diperintahkan. Naam. Subhanallah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi ayat yang terakhir yang kita sebutkan tadi dalam surat Hud atau surat Al-An'am, ya. Tadi mirip dengan surat Hud yang Allah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah sebagaimana telah diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak memiliki perbendaharaan harta Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula beliau mengetahui hal gaib persis sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am tadi. Nah, kemudian ya, tidak pula beliau mengatakan bahwasanya aku malaikat. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan in attabi'u illa ma yuha ilai, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang bisa melihat, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah kalian tidak merenungkannya? Apabila kita lihat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebelum beliau, kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya, setelah beliau diperintahkan mengatakan, aku juga bukan orang yang mengatakan kepada kalian saya malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan. Kadang ada orang mengetahui tentang apa yang akan mereka peroleh di masa depan, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Nah, ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang gaib yang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita tentangnya, yang harus kita imani bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tahu detil perihal hal gaib tersebut, adalah sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsah. Di antara kunci-kunci hal yang gaib ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? La ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Yang pertama adalah tidak ada yang mampu mengetahui apa yang Allah sembunyikan di dalam rahim. Apa yang disembunyikan rahim oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Dia. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menyembunyikan perihal apa yang dikandung oleh seorang wanita, tidak ada yang mampu mengetahuinya. Detilnya, pastinya laki-laki kah kalau ataukah wanita, kadang nggak kelihatan. Bahkan ya kadang masih tersalah. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menampakkannya, maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, makanya kadang ada yang USG, ya, ibu-ibu USG nggak kelihatan, Bu. Ya, disembunyikan sama didik bayinya. Gitu ya. Demikianlah. Makanya apa? Makanya di antara kunci iman kepada hal gaib yang harus kita yakini, hal pokok tentang hal gaib yang harus kita yakini bahwasanya hanya Allah yang mengetahuinya adalah tentang apa yang disembunyikan oleh rahim. Ya, maka tidak ada yang mampu mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah hendak menampakkannya kepada hambanya, maka Allah menampakkan apa yang Allah kehendaki baginya kepada orang yang Allah kehendaki pula. Kalau Allah hendak menutupi, tidak akan ada satupun yang mampu untuk melihatnya. Nah,
Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin illallah, dan tidak ada satupun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang percaya kepada peramal, itu sama saja mencari kebohongan. Ya, bahkan kalau peramal sesakti apapun, kerja sama-sama jin, minta tolong sama jin untuk mencari kabar gaib di langit, maka apa? Perbandingan bohong dengan jujurnya itu 1000 banding 1. Ya, maka nggak usah pian baca ramalan-ramalan bintang, apalagi datang ke dukun pengen diramal tentang masa depan. Nah, kemudian ikhwah sekalian azani wa azakumullah, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah, dan tidak ada satupun yang kiraan cuaca, kira-kira kayak gitu. Karena Allah yang mengedarkan angin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa menghindarkan hujan dari siapapun yang mungkin menginginkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk memberikan hujan kepada orang yang tidak mengharapkannya. Nah, ikhwas sekalian, kemudian wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illallah. Tidak ada satupun jiwa yang tahu kapan dia akan meninggal kecuali hanya Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Tentang rahim. Ya, kalau Allah sudah berkehendak menyembunyikan apa yang di dalam rahim, nggak ada yang bakal tahu kepastiannya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Hari esok, kejadian di hari esok. Iya, nah, tentang kejadian di hari esok kecuali hanya Allah. Yang ketiga, nggak ada yang tahu kapan pastinya hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tentang ajal. Ya, tentang ajal, tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana akan meninggal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah." Dan tidak ada satupun yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ada orang yang coba-coba meramalkan kayak dulu ya, 12. Ya, apalagi nanti 21 nggak ada ya. Ya, alhamdulillah nggak ada nomor cantik yang berlebihan cantiknya lagi, sehingga apa? Mungkin dipleset-plesetkan seperti itu. Wal'iyadzubillah. Ya, tentang hari kiamat itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ikhwah sekalian a'azzani wa azakumullah, kita lanjutkan. Di antara yang disampaikan oleh para ulama serupa dengan hadis ini adalah firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah lah yang memiliki atau yang di sisinya ilmu mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah Allah yang kuasa menurunkan hujan dan mengetahui apa yang di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Ya, tidak ada satupun jiwa yang tahu dia besok bisa berusaha bagaimana, bisa berbuat apa, nggak tahu. Bisanya cuman merencanakan saja. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Nah, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itulah yang maha mengetahui. Ya, demikian. Ikhwas sekalian a'azzani wa azakumullah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari juga, di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah apa? Wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadhib. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, siapa saja, kata beliau, yang menyampaikan kepada Anda bahwasanya Nabi itu mengetahui perkara besok, apa yang akan terjadi di esok hari,
faqad kadzib, maka sungguh dia telah berdusta. Ya. Ini orang semulia selevel Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak kuasa, tidak mengetahui ilmu tentang apa yang akan terjadi di esok harinya. Kemudian kata Ibunda Aisyah, wa huwa yaqul, sedangkan beliau juga menyampaikan, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mengetahui atau tidak ada satupun orang baik di langit maupun di bumi dari makhluk Allah ini yang mengetahui hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dah. Itu ya diantara poin inti yang hendak kita ingatkan tentang perkara-perkara yang gaib. Jadi yang pertama tadi kita sampaikan bahwasanya ketakwaan kita ini sangat bergantung dengan keimanan kita kepada hal yang gaib, bahkan menjadi ciri pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena apa? Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau seseorang percaya, beriman, yakin tentang hal gaib, tentang Allah yang tidak mampu dia lihat, tentang malaikat, tentang motivasi kebaikan dia untuk memperoleh surga, tentang kekhawatiran dia terjatuh ke dalam neraka, akhirnya apa? Dia senantiasa berusaha sendirian maupun bersama orang lain untuk melaksanakan ketaatan berdasarkan hidayah Allah, cahaya dari Allah, dan juga menghindari kemaksiatan karena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, dan mengenai iman kepada hal gaib ya banyak. Ya, di antaranya tadi apa? Selain kita beriman kepada Allah, malaikat, ya, hari akhir, termasuk juga perkara yang telah berlalu yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, masa depan, tentang kematian, apa yang Allah sembunyikan di dalam rahim, tentang apa? Hujan, tentang apa lagi? Nah, kematian sudah tadi ya. Demikian. Ya. Ikhwas sekalian azani azakumullah, ya. Kemudian di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah wa yuqimunas shalah. Allah jadikan ciri ketakwaan yang kedua adalah mereka menegakkan sholat. Demikian ya. Kita adzan dulu. Baik, sedikit kita lanjutkan. Mungkin kita akan sebutkan 3 kriteria dulu ya. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Di antara yang Allah jadikan sebagai kriteria ketakwaan adalah menegakkan sholat. Sholat begitu penting bagi kita. Bahkan kita tahu ya, Nabi SAW menyebutkan Ra'sul Amril Islam, bahwasanya kepala dari seluruh perkara, seluruh urusan adalah Islam. Wa amudus shalah, dan tiangnya adalah sholat. Tiang penegak agama kita adalah sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pesan yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal tatkala beliau berdakwah ke Yaman, bahwasanya setelah mengajarkan kepada mereka tauhid, Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Terlebih lagi kita ingat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib, di akhir hayat beliau berkata, as-shalah, salat, wa ma malakat aimanukum, dan juga perihal budak-budak kalian. Makanya ikhwas sekalian, pasti perihal salat ini perkara yang sangat penting. Kita contoh saja misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Rabbi ja'alni muqimas salati wa mi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ya dan juga anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Itu contoh yang sudah disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu setelah apa?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau dan juga anak keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala. Nah, kalaulah ini bukan perkara yang penting, tentulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu menukilkannya sampai menjadi pelajaran bagi umat sekarang. Kalau kita tahu pentingnya tauhid sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam imamul muwahhidin, ya, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut sebagai satu umat meskipun sendirian. Karena beliau mengesahkan Allah di saat yang lainnya tidak mengesahkannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan permohonannya yang mulia agar beliau tetap istiqomah menjadi orang yang menegakkan salat, demikian pula anak-anak keturunannya. Makanya kita tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciri atau tanda orang merealisasikan ketakwaan adalah dengan menjaga salatnya. Naam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, Allah pun Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya di antara ciri keberuntungan seorang manusia yang nantinya akan menjadi penghuni surga adalah mereka yang salatnya bagus, salatnya khusyuk. Juga dalam ayat yang lain misalkan ala salatihim yuhafizun, mereka menjaga salatnya. Itulah perkara salat yang menjadi ciri kedua, ya, tanda kedua ketakwaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga ya ikhwah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, perihal harta. Tidak hanya di ayat ini ya ikhwah, insyaallah kita akan dapati di ayat-ayat berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ternyata mengaitkan ketakwaan dengan masalah harta. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Di antara ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa tetap berinfak, tetap menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya, nafkah-nafkah yang wajib mereka berikan, mereka jaga. Apalagi kalau mereka mampu. Nah, di sini ada yang bertanya, ya, setelah beliau menyampaikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang seorang wanita yang akan melahirkan. Masya Allah, bentar lagi jadi abi ini. Ini anak keberapa? Ya, kapankah dia boleh untuk tidak sholat
Apakah pada saat pembukaan keberapa atau pada saat pecahnya air ketuban? Dan kapan batasan maksimal ia diwajibkan untuk sholat lagi? Nah, ini dibahas oleh para ulama dalam masalah fikih, ya, terutama tentang darah kebiasaan wanita mengenai masalah nifas. Ya, wallahu a'lam. Apabila seorang wanita sudah mengalami proses melahirkan, ya, kita tidak jadikan patokannya pembukaan berapa, tapi apa? Tanda-tanda adanya sesuatu yang keluar dari jalur keluarnya anak tersebut, ya, keluarnya sesuatu dari kemaluan wanita tersebut. Maka jika itu termasuk dari proses melahirkan, ya, itu termasuk apa? Tanda bahwasanya dia sudah mulai nifas, ya, dia sudah bisa meninggalkan sholat. Nah, kemudian kapan dia bisa sholat lagi? Jawabannya adalah setelah suci dari nifasnya. Dan ini berbeda-beda seorang wanita. Ada di antara mereka yang lama, ada yang cepat bikin suaminya bahagia, ya. Nah, jadi macam-macam. Bahkan kata para ulama dahulu, kalau kita buka sebagian ungkapan mereka, ada yang sehari, Masya Allah, selesai sudah nifasnya, ya, cepat sekali bersihnya. Ada yang lama sampai 40 hari. Dan wallahu a'lam juga, para ulama dahulu itu menyimpulkan lamanya maksimal berapa sesuai apa yang mereka dapati di masyarakat mereka atau yang telah berlalu di kalangan sebelumnya. Makanya ada yang mungkin mengatakan 30 hari, 40 hari, bahkan mengatakan lebih. Gitu ya. Jadi patokannya, jika sudah ada darah yang keluar saat proses melahirkan, ya, saat proses melahirkan tersebut sudah ada yang keluar. Naam. Kemudian apa? Kemudian dan dia apa? Dia boleh apa? Mulai sholat lagi. Tadi kapan? Saat nifasnya sudah terhenti, sudah tidak ada lagi darah nifasnya. Naam. Itu sederhananya seperti itu ya. Jadi bukan patokannya pembukaan berapa. Oke. Nah, mungkin ini siap-siap jadi api. Kayaknya belum pengalaman itu. Antum bisa baca ya, banyak fikih-fikih tentang hal ini, termasuk juga tentang masalah nifas. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana merealisasikan atau menampakkan ketakwaan dalam keluarga? Terkadang diri ini malu, jazakallahu khairan. Nah, ikhwas sekalian, a'azzani wa azakumullah. Di antara jalan dakwah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menampakkan kebaikan agar bisa menjadi contoh untuk yang lainnya. Bukan agar dipuji. Apabila ada niatan untuk dipuji, maka itu riya. Tapi jika misalkan pian sholat, pian sebelum azan sudah menunjukkan bahwasanya pian sudah siap-siap sholat, azan berangkat, ya, pian berusaha berakhlak yang baik, meskipun kadang masih ada luputnya, ya, itulah cara kita menampakkannya, ya, mencontohkan kepada mereka bagaimana kita menunjukkan bahwasanya ilmu yang telah kita pelajari ini bermanfaat untuk kita. Jadi umum, apa saja yang telah antum ketahui sebagai bagian dari agama ini, antum amalkan. Meskipun antum tampakkan, itu bukan termasuk dalam riya, selama itu diniatkan untuk Allah, apalagi untuk mengajarkan orang-orang yang lainnya. Ya, demikian ya. Jadi ini bagaimana cara menampakkannya? Ya tampakkan saja, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Misalkan pian bisa ngajak, alhamdulillah. Ya, pian bisa mulai untuk biasakan sholat malam, ajak keluarga, meskipun baru sekedar engge, ya, melek bentar, tidur lagi misalkan, nggak apa-apa. Ya, tunjukkan bahwasanya apa?
pian itu memiliki kepedulian tentang kebaikan bagi mereka. Nah, itu tanda cinta antum kepada mereka. Itu antum dengan demikian apa? Merealisasikan, mewujudkan ya ketakwaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan mereka. Jadi suami yang baik itu juga ketakwaan. Jadi istri yang salihah itu juga ketakwaan. Nah, sebagaimana kita tahu secara umum yang dinukilkan Syekhul Islam bahwasanya ketakwaan tadi apa? Ini insya Allah tahu semua ya. Ketakwaan adalah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Allah. Makanya kita katakan tadi apa? Apa yang kita pelajari, kita tahu itu ajaran Islam yang lurus, maka kita amalkan. Ya. Dengan motivasi apa? Tarju thawaballah. Kita benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Ingat nih, ya, kadang kita apa? Lupa tentang keikhlasan. Ya. Ada orang yang katanya ikhlas itu kalau pokoknya sekedar nurut, ya, nggak mengharapkan apapun, itu bukan ikhlas. Mungkin dia rada apa? Bingung. Bedanya antara sudah muslim, taslim tadi, taslim dan istislam, pasrah dan berserah diri, nggak mikir-mikir lagi. Nah, kalau yang seperti itu, setiap kali kapanpun dia mendengar perintah Allah, dia laksanakan, nggak mikir-mikir lagi. Tapi harapannya kepada Allah untuk memperoleh surga agar terhindar dari neraka itu sama sekali bukan sesuatu yang mencederai keikhlasan. Jadi ada sikap kita kepada perintah Allah yang enggak mikir-mikir lagi, sudah taslim, sudah istislam, ya, sudah benar-benar pasrah dan apa? Berserah diri kepada Allah. Kapan Allah perintahkan kita laksanakan. Ya. Tapi ternyata di sisi lain Allah juga memerintahkan kita untuk ikhlas. Jadi ada sikap taslim, ada sikap ikhlas. Ya, ikhlas itu beribadah hanya untuk Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, bukan tidak mengharapkan apa-apa dari Allah. Kalau kita nggak mengharapkan apa-apa dari Allah, jatuhnya malah apa? Jatuhnya malah seakan-akan kita tidak membutuhkan sesuatu pun dari Allah. Padahal penghambaan diri yang paling dekat adalah dengan merasa rendah, merasa membutuhkan Allah. Itu bahaya. Ini mohon maaf ya, bisa jadi apa? Salah satu tipu daya setan. Ya. Karena apa? Pengennya ikhlas, akhirnya seakan-akan nggak mengharapkan apapun dari Allah lagi. Ini mohon maaf. Ya. Itu jadinya salah paham. Karena Allah pengen memang kita tunduk sepenuh hati, nggak mikir-mikir lagi tatkala apa? Tatkala mendengar perintah atau mendengar larangannya. Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk ikhlas ibadah hanya untuknya dan mengharapkan pahala hanya darinya. Nah, jangan sampai kita terjebak seperti tadi ya, nggak mengharapkan apapun dari Allah, akhirnya kita terjerumus kepada tindakan yang salah. Apa tadi? Seakan-akan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya. Jadi ini umum, sekali lagi, bagaimana merealisasikannya ya berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Tampakkan di hadapan keluarga itu bukan termasuk riya, bahkan termasuk bagian dari dakwah. Pian pahalanya double, pahalanya ganda ya. Jadi pian, kecuali pian salah niatnya ya, udah karena Allah, supaya apalagi supaya dipuji-puji sama bininya. Masya Allah, laki ulun rajinnya, senangnya kalau dipuji bini ya. Jangan seperti itu ya. Dan ini masalah hati ya. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Demikian nggih. Mohon maaf atas kesalahan. Ya, ini qadarullah tadi kok sampai sini hidung mampet gitu ya. Jadi ya, jika ada yang salah, ya, ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekali lagi, kami ini manusia biasa. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, menuntun kita di atas jalan yang benar,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan menjauhkan kita dari keburukan. Kita akhiri kajian kita pada sesi pertama ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta